Jadi setiap saat Bapak Ibu BK berhadapan atau memanggil anak-anak dengan konotasi dia nakal. Padahal jelas kan dalam psikologi tidak ada anak yang nakal. Hanya dia belum mendapat sentuhan yang pas. Secara regulasi kita coba tanamkan di situ. Apapun yang terjadi pada anak-anak, dia bukan nakal, dia bukan jahat, tapi dia bisa jadi korban. Ini dulu yang ada dalam pikiran kita. Pelaku dan korban ini pada fase anak-anak secara regulasi dua-duanya berarti korban, ya, bisa jadi korban peniruan dan sebagainya. Bapak Ibu guru, apa yang terfikir di dalam pikiran Bapak Ibu secara kognisi pasti ya, ketika Anda memilih menjadi guru? Apa yang dirasakan Bapak dan Ibu guru ketika sudah berprofesi sebagai guru? Ternyata banyak sekali masalah. Ternyata murid-murid yang saya hadapi nggak seperti yang saya bayangkan. Oke ya, iya. Karena jadi guru, di mana guru itu pada saat murid mengalami masalah, ya, apakah kita memakai simpati yang kadang-kadang masalah itu menjadi berat dirasakan ketika sudah sampai di rumah? Apakah kita memakai empati? Ketika peran guru dilakukan, kita bisa mendudukkan seandainya saya yang punya masalah itu, gitu kan? Tapi sampai di rumah sudah, ibu jadi ibu rumah tangga, ibu jadi adik jadi kakak sesuai peran yang ada di rumah. Nah, ini yang akan kita diskusikan dengan Bapak Ibu guru di sini. Sekarang adalah sahabat ya, sahabat dari anak-anak. Saya mau bertanya saja pada Bapak Ibu guru. Ketika Bapak Ibu guru bertemu berhadapan dengan anak yang kebetulan dipanggil di ruang Bapak dan Ibu guru, pasti punya satu masalah ya, satu problem tertentu. Kemudian anak itu bercerita bahwa saya habis berantem, saya habis menonjok teman, saya habis, bahasa tren sekarang, membuli, tapi dia dipanggil oleh Bapak dan Ibu. Apa yang terfikir oleh Bapak dan Ibu ketika dia bercerita? Apa yang diucapkan ketika Bapak Ibu menerima cerita dia pertama kali? Duh, saya senang kamu bisa menceritakan itu ke ibu. Berapa orang yang sudah kamu pukul? Enggak bakal begitu. Atau kita akan begini, nah mesti kamu lagi. Nggak ada kerjaan lain apa selain membuli temenmu gitu ya? Padahal bully itu banyak sekali sekarang. Kira-kira mana yang sering dilakukan? Ayo, ada malaikat yang mencatat kejujuran di sini. Apa? Marah ya Pak ya? Pak, lu lagi ya. Jadi setiap saat Bapak Ibu BK berhadapan atau memanggil anak-anak dengan konotasi dia nakal. Padahal jelas kan dalam psikologi tidak ada anak yang nakal. Hanya dia belum mendapat sentuhan yang pas. Benar nggak Bapak Ibu? Mungkin pernah mendengar ceritanya Einstein di mana dia disleksia, nggak naik, nggak bisa baca, membedakan misalnya huruf B dengan D-nya. Tapi kita sudah terlanjur menjatuhkan sebuah label, ya kan? Aduh kamu gitu aja nggak bisa, aduh kamu lagi, yang tadi sempat saya ungkapkan, lu lagi, kayaknya nggak ada kerjaan lain ya selain kamu membuli. Padahal kita belum tahu di balik perilaku dia itu dia sebenarnya kenapa, gitu kan? Sebenarnya ada apa dengan anak ini? Karena beberapa anak dengan kemampuan intelijensi tinggi ternyata dia secara emosi belum seimbang. Jadi kalau kita mengenal anak-anak gifted ya, anak-anak dengan intelijensi tinggi, tapi sering sekali membuat ulah. Ada di Bapak Ibu, ya? Atau sebaliknya, anak-anak dengan kondisi retardasi mental, akhirnya dia yang menjadi korban
Atau anak-anak yang masih dulu apa namanya pupuk bawang karena usianya paling muda, dia cenderung menjadi korban, gitu kan? Nah sekarang antara Bapak Ibu menangani korban dengan menangani perilaku, apakah ada perbedaan? Lu lagi, atau duh kasihan ya kamu? Oke, ini ada dua hal yang sebenarnya secara undang-undang apapun itu yang dilakukan oleh anak, dia adalah halo Bapak Ibu, dia adalah korban ya. Jadi secara regulasi kita coba tanamkan di situ, apapun yang terjadi pada anak-anak, dia bukan nakal, dia bukan jahat, tapi dia bisa jadi korban. Ini dulu yang ada dalam pikiran kita, sehingga dua telinga kita ini menjadi salah satu alat yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Masih ingat filosofi timur? Cicero, dua telinga satu mulut. Sebelum melakukan itu, nggak boleh mulut ini bicara. Kalau saya bicara, saya sedang disuruh bicara, Bu. Oke ya, jadi kata kunci yang tidak bisa dihilangkan ketika kita menghadapi anak-anak yang sedang bicara dengan kita, itu adalah dua telinga satu mulut. Dan nilai dua telinga dalam filosofi timur itu nilainya 9. Jadi kalau Bapak Ibu menerapkan itu, berarti pahalanya sudah dapat 9. Gitu kira-kira ya kalau dalam ke guru lagi. Karena apa? Paling-paling aku disalahin. Belum apa-apa aku sudah dibilang, nah kamu kan nakal kan? Kamu kan berantem? Ya, oke ya. Jadi ini sudah membuat, aduh aku ilfil ya, kayaknya nggak ada di dunia ini yang bisa memahami perasaanku gitu ya. Jadi tolong ini menjadi satu kata kunci juga di mana kita menghadapi anak-anak. Oke. Khawatir bahwa apa yang dia lakukan sudah dipikirkan oleh orang lain sebagai sebuah kejahatan. Ya, tadi saya bilang bahwa pelaku dan korban ini pada fase anak-anak secara regulasi dua-duanya berarti korban ya, bisa jadi korban peniruan dan sebagainya. Tergantung kalau kita bicara tumbuh kembang usia berapa ya. Jadi kalau teori Bandura, ini kayaknya guru BK akrab ya. Ada teori imitasinya Bandura, kira-kira usia berapa. Tapi kebetulan yang hadir di sini SMP ya. Jadi imitasi ini sudah lewat ya. Oke. Nah, ini yang penting. Saya nggak akan bicara yang 1, 2, 3 lagi. Ibu-ibu bisa baca, Bapak Ibu. Takut kerahasiaannya tidak terjaga. Halo, di kelas 1C, kamu tahu nggak temanmu yang di kelas 1B? Itu melakukan bla bla bla. Sudah gitu disebut lagi ciri-cirinya. Itu loh yang rambutnya sedikit ikal. Belum lagi itu loh yang sering pakai sepatu dengan tali, sudah mulai mengerucut. Ini sebenarnya hal yang nggak aman. Belum lagi, tahu nggak, rumahnya dekat loh sama kamu, tetanggaan. Wah, sudah mulai. Namanya nggak disebut pun, ini sudah mulai tahu. Nah, ini ada satu perasaan yang kadang-kadang anak menjadi nggak mau ngomong. Anak nggak mau bicara, karena apa? Aduh, nggak dijaga, oke ya. Nah ini membuat anak menjadi salah 1, salah 2, salah 3 yang mengambil sikap udah aku mendingan diem aja, ya. Atau di fase awal kita cenderung untuk sebuah kesalahan cenderung tidak mengedepankan hati anak, tapi mengedepankan bendanya lebih dulu, ya. Kebetulan dia tawuran atau dia dipukul temannya. Dijejek, tahu nggak dijejek Bu? Bahasa Jerman itu. Jadi dijejek, sepedanya rusak. Apa yang terfikir oleh kita? Kalau kita sebagai orang tua, sepedanya atau anak itu? Padahal sepedanya dijual masih banyak. Pak Jokowi masih banyak juga menyiapkan hadiah. Uang masih gaji di sini guru semua, ya kan? Tapi sering yang terfikir adalah bentuk materinya,
bentuk fisik dari yang rusak itu kita belum sempat nanya. Nah, ini juga menjadi bagian dari apa? Dari keengganan anak-anak untuk apa? Udahlah, aku nggak mau terus terang. Padahal aku tadi mukul itu karena aku membela diri, nggak keluar. Membela dirinya nggak keluar karena sudah muncul dulu judgement-nya bahwa kamu loh, setiap hari ada saja. Setiap hari aku harus manggil kamu loh. Ini berapa kali di poin? Jadi 10, jadi 11. Belum lagi kasus-kasus yang melibatkan cyberbullying misalnya ya. Kita kadang-kadang pakai 2 telinga baru 1 mulut kita. Setuju Bapak Ibu? Baik, kita lanjut ya. Nah, ini juga jadi penolong ya. Oke, posisi kita di mana? Level tadi sudah saya sampaikan, ada perubahan minor di anak-anak, misalnya apakah dia lebih pendiam, terlambat ke sekolah. Oke, silakan Bapak Ibu dibaca. Nah, ini lanjutkan monitoringnya dan cek dengan orang lain ya. Jadi ada home visit, ada WA group komite orang tua, adanya satu usaha untuk mencelakai diri sendiri ya. Ini sudah mulai proses itu, kita kemana? Nah ini, kita harus mulai mencari dukungan gitu ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu BK karena sudah tadi kognisi, saya memikirkan menjadi guru adalah bagian yang saya impikan sejak kecil. Afeksinya guru akhirnya pekerjaan yang menyenangkan buat saya. Kira-kira begitu? Pada ketawa. Terus konasinya, karena saya berpikir guru adalah cita-cita saya, pekerjaan sudah menyenangkan, maka saya menjadi menyayangi murid-murid saya, gitu ya, perilaku yang muncul. Kayaknya semua berada dalam posisi seperti itu. Kalau belum, nanti di rumah boleh dievaluasi kembali ya. Tapi tadi saya sampaikan, saya yakin bahwa itu sudah ada dalam benak ibu guru. Meskipun di awal mungkin terpaksa deh jadi guru BK misalnya ya. Kalau saya juga awalnya terpaksa kok jadi psikolog, saya pengennya jadi dokter. Oke, nah ini sudah mulai gabung ya. Kita harus mencari pertolongan profesional yang ahli dalam bidangnya. Oke, cepat ya, dan tugas kita ternyata kesimpulannya di sini. Dengarkan, tampung keluhan, atasi kesendirian dia, bahwa kamu tidak sendirian, kamu ada bersama Bapak Ibu guru, kamu butuh pertolongan, kami siap. Tapi jangan PHP ya, pada saat Bapak Ibu ternyata Bapak Ibu rapat terus ya. Jadi anak mau nyari Bu A, ternyata Bu A nggak pernah ada ya. Ini tolong kejujuran ini dijadikan juga sebagai prioritasnya. Yap. Apalagi, nah pendekatannya di sini ya. Jadi anak mau bercerita. Biasanya mereka yang sulit mengungkapkan perasaan ya, berikan kesempatan untuk mengurangi bebannya lebih dulu. Apa yang kamu rasakan? Nih, kalau Facebook itu apa yang kamu pikirkan gitu ya. Kalau kita akan bilang apa yang kamu rasakan. Kamu happy hari ini? Wah, itu pembelajarannya anak-anak PAUD sekarang ya. Are you happy? Happy, ya, happy sudah sambil nggak selesai gitu. Oke, ibu-ibu happy hari ini? Happy. Bapak happy? Iya. Kadang-kadang kita bisa meniru anak-anak supaya apa? Ya supaya kita happy, ya. Main jungkir-jungkir dan sebagainya. Nanti boleh praktek ini. Ada beberapa pelatihan bagaimana kita mengasah empati, bagaimana konseling yang baik, bagaimana menjadi seorang konselor yang baik. Dan dengan adanya ijazah Bapak Ibu guru, ini sudah menunjukkan bahwa saya kompeten untuk melakukan itu. Oke? Asertivitas, ajarkan pada anak-anak Bu. Kadang-kadang coba, saya ambil satu contoh saja. Tadi saya ungkap di depan, yang sering dibully itu sebenarnya anak yang seperti apa? Yang high atau yang cenderung low? Ya kan? Dia sampai nggak bisa ngapa-ngapain bahasanya ya, hanya dia terus menangis. Nah ya, dari awal kelas 7 bener ya, kelas 7 ini kelas yang masih sangat awal di menengah, ini biasanya
nanti boleh ajarkan bagaimana asertivitas. Saya tidak suka, mulai dari saya, ya. Kamu bilang, saya tidak suka dipukul, saya tidak suka dicaci maki, tidak suka diwadan-wadani. Masih ada ya di Kebumen seperti itu ya. Saya tidak suka dibilang-bilangin orang tuanya dan lain sebagainya. Ajarkan itu. Ketika anak belum berani, ajarkan juga jangan pernah dia sendirian bertemu dengan pembulinya. Oke, jadi bertahap ya. Dalam bahasa psikologi ada yang namanya desensitisasi perilaku. Ibu-ibu bisa mengajarkan dari sekarang seperti itu. Jadi kalau nggak berani, lari. Kemana? Ke pusat bantuan. Kemana? Ke sekolah. Biasanya tadi Dokter Sun bilang dia kan dari desa ya, jadi kalau kontak mata, gitu kan? Lihat anak, jangan sampai ketika anak itu sedang curhat ngudoroso ke kita sambil main handphone. Oh iya, ibu denger kok. Terus, tapi body language kita nggak hadir secara utuh ke anak itu. Nah ini juga bisa membuat anak jadi ilfeel. Udah deh, aku nggak mau lagi mengulang untuk bercerita. Oke ya, look, listen, dengarkan. Ini yang dapat nilai 9 dari filosofi timur, bahwa telinga itu nilainya 9. Nanti boleh dibaca ya. Ini ada teorinya. Kemudian menghubungkan tadi pada saat tersier, pada saat anak sudah mengalami gangguan psikologis, bahkan mengganggu kesehatan mentalnya, kita harus lengkan. Nah, di sini ada loh beberapa guru BK yang sering WA saya. Ya, ini linknya. Do you nanti ibu ajak, ibu temenin kemana. Nah, ini namanya ngelengkan ya. Oke, ada lagi. Look, tadi sudah ya. Nisa nggak perlu mengulang. Jadi, klik. Wow, kayaknya saya belum diingatkan selesai ya. Tapi saya sudah selesai saja lah. Ini mengurangi kalimat, ibu waktunya tinggal 5 menit. Jadi ternyata waktu saya sudah saya cukupkan. Pas ya waktu saya ya? Iya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin beberapa hal nanti bisa kita ulang, kita lanjutkan di forum diskusi kita. Are you happy? Happy. Bapak senang hari ini? Ibu-ibu senang? Baik. Ibu bahagia? Iya. Terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya numpang mandi? Kalau ada masalah berbuntut panjang, mari kita diskusi kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.